Ya, saudara sekalian yang berada di Taichung, selamat pagi semuanya. Dan juga untuk rekan-rekan yang juga hari ini mengikuti dari Kedutaan Republik Indonesia yang ada di Beijing, maupun juga yang mengikuti secara online, baik saudara sekalian yang ada di Shanghai, yang ada di Suzhou, yang ada di Guangzhou, dan juga yang ada di Xiamen yang mengikuti pada hari ini. Kiranya setiap kita dan yang ada di Hangzhou, ya Tuhan berkati. Kiranya hari ini ibadah kita bukan ibadah sekedar store muka di hadapan Tuhan, tapi setiap kita mau belajar bagaimana setiap kita menyatakan ibadah yang sesungguhnya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan kepada setiap kita. So sekalian, hari ini di seluruh dunia kita melihat gereja-gereja memperingati hari Paskah. Mengapa Paskah penting? Apa bedanya Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi dengan Paskah yang dirayakan sama orang-orang Muslim dengan Paskah yang dirayakan oleh orang-orang Kristen? Orang Muslim juga melakukan korban di dalam satu event yang namanya Idul Adha. Lalu kita melihat bagaimana orang Yahudi, mereka juga memperingati Paskah dengan memberikan korban. Dan korban yang diberikan oleh orang Muslim lebih, tanda kutip, biblical. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan binatang, yaitu adalah apa? Sapi, lalu juga mempersembahkan kambing, dan mempersembahkan akan binatang yang terbaik. Dan orang Yahudi di zaman dahulu juga melakukannya, yaitu mempersembahkan sapi, mempersembahkan kambing, dan mempersembahkan burung tekukur, dan mempersembahkan yang dianggap terbaik kepada Tuhan. Namun sekarang mereka tidak melakukannya. Kenapa orang Yahudi sudah nggak melakukannya? Kenapa orang Muslim masih melakukannya? Dan yang bingung adalah orang Kristen. Persembahan apa yang diberikan? Kenapa mereka hari Paskah tidak pernah membawa persembahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Muslim di dalam Idul Adha, yaitu memberikan akan korban binatang, maupun juga orang-orang Yahudi di zaman dulu memberikan korban binatang. What is the difference about korban between Muslim, Jewish, maupun Christian? Surah ini harus jadi jelas. Jika tidak, maka kita akan menganggap mungkin orang Kristen kebangetan karena tidak pernah membawa persembahan, bahkan persembahan yang sepatutnya mereka beri, bahkan perpuluhan mereka tidak pernah beri. Maka mungkin orang akan menghina orang Kristen. Kenapa? Tidak menganggap persembahan adalah penting. Tidak menganggap persembahan darah itu penting. Dan bahkan mungkin tidak anggap persembahan darah adalah sesuatu necessity, keharusan mutlak di dalam mereka beriman kepada Tuhan. Di saat orang Muslim memberikan korban, mereka berharap korban ini di atas nama Tuhan yang mereka percaya menjadi satu korban yang bukan hanya sekedar dikuduskan, tapi juga menjadi satu korban yang jadi berkat. Sehingga itulah kenapa kalau korban itu disembelih lalu dipotong, daging selalu dibagi kepada sesama. Daging selalu dibagi kepada jemaat. Daging selalu dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang di zaman Yahudi, mereka juga memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Dan setelah semuanya hangus habis, maka di situ menyatakan bahwa yang dipersembahkan adalah 100% total diberikan untuk Tuhan. Nah, saya ingin tanya hari ini, yang merayakan Paskah, di dalam Paskah Perjanjian Lama memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Hari ini kenapa kita tidak mempersembahkan korban kepada Tuhan?
Kenapa hari ini kita tidak membawa apapun bagi Tuhan? Saudara sekalian, di dalam kekristenan ada keunikan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang ada, baik yang ada di dalam Muslim maupun di dalam akan Yahudi maupun di dalam pemikiran-pemikiran kepercayaan yang lain. Yaitu apa? Yaitu Tuhan memberikan korban yang sempurna kepada kita. Ini adalah keunikan yang tidak pernah saudara temukan dari kepercayaan-kepercayaan yang pernah ada di sepanjang sejarah. Kenapa? Karena dunia lebih menggambarkan, dunia menyatakan, apalagi dunia kuno, bahwa manusia membutuhkan dewa. Manusia membutuhkan dewa supaya dewa tidak marah, supaya dewa tidak melakukan murkanya, maka mereka memberikan persembahan untuk supaya dewa tidak marah, supaya dewa tidak menyatakan murkanya. Sepertinya manusia sadar, manusia membutuhkan belas kasihan dewa. Lalu kita melihat orang Yahudi, mereka tahu memberikan persembahan adalah karena mereka sadar bahwa mereka bukan orang yang sempurna, mereka adalah orang yang berdosa, maka tiap kali memberikan korban, mereka punya kesadaran, yaitu apa? Waktu saya memberikan korban, saya sadar saya orang berdosa. Maka kalau saya tidak kasih persembahan kepada Tuhan, maka saya tidak akan pernah sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Maka karena saya orang berdosa, saya memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Saya mau beri kepada Dia supaya Dia mengampuni saya. Orang Muslim lebih sosial, mereka membeli akan korban, mempersembahkan kepada Tuhan yang mereka percaya dengan doa supaya menguduskan korban tersebut, dan korban itu dibagikan kepada sesama dengan harapan menolong orang-orang di sekeliling. Dan dengan melakukan kebaikan, maka Tuhan tambahkan akan 1 poin untuk apa? Masuk surga. Maka bagi orang Muslim, semakin saya melakukan kebaikan, saya melakukan amal, saya punya kesempatan masuk surga lebih banyak. Maka mengumpulkan zakat, mengumpulkan akan persembahan, itu adalah sesuatu yang dibagikan kepada sesama, itu memberikan konsep keselamatan kepada mereka. Orang Kristen, justru kita melihat hal yang berbeda. Karena persembahan manusia tidak ada seorang pun yang sempurna, maka persembahannya pun tidak ada yang sempurna. Maka persembahan mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Maka Tuhan dengan inisiatifnya memberikan akan persembahan yang sempurna, korban yang sempurna. Dan semua itu diberikan hanya melalui satu nama, yaitu Yesus Kristus. Maka hanya melalui korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, maka di sanalah keselamatan kekal dinyatakan oleh Tuhan. Dan karena konsep keunikan inilah, orang Kristen banyak dibenci oleh banyak agama. Karena keunikan inilah, banyak orang-orang yang non-Kristen tidak mau menerima kekristenan sebagai sahabat mereka. Dan itu yang menjadi satu keunikan yang akhirnya juga membuat apa? Orang-orang Kristen mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak penolakan, bahkan orang Kristen banyak mengalami akan kejahatan daripada orang lain. Maka itulah kenapa sudah Paskah adalah satu momen yang harus orang Kristen sadar bahwa apa yang Tuhan berikan jauh melampaui yang pernah ada di dalam kepercayaan-kepercayaan sejarah. Tetapi pertanyaannya, kalau Tuhan memberikan persembahan yang terbaik, Tuhan memberikan korban yang sempurna, dan hanya melalui Yesus Kristus saja kita beroleh keselamatan kekal. Yang menjadi pertanyaan adalah, what is your action? Aksi apa yang ada padamu? Sepatutnyakah
Kita seharusnya memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Dia sudah berikan korban yang sempurna kepada kita. Pertanyaannya, sesempurna apa kita jadi orang Kristen? Kalau kita sudah dikasih akan korban yang hidup, tapi pertanyaannya, iman kita adalah iman yang mati mengikut Tuhan, iman yang loyo mengikut Tuhan, atau iman yang berapi-api bagi Tuhan. Kalau Dia memberikan korban yang melampaui semua yang ada di dalam dunia kepercayaan di muka bumi ini. Pertanyaannya, iman saudara melampaui motivasimu hidup? Imanmu melampaui akan kesulitan hidup? Imanmu melampaui akan setiap tantangan-tantangan zaman? Atau saudara justru adalah korban daripada zamanmu? Saudara korban daripada kesulitan hidupmu? Dan saudara jadi orang yang justru bukan optimis dari orang beriman, namun engkau menjadi orang yang pesimis gak habis-habis. Maka saya harap di dalam tahun ini, mari kita merenungkan kembali. Mengapa kita percaya Yesus Kristus? Why we believe in Christ? Dan Kristus yang kita percaya adalah penebus dosa daripada orang percaya. Christ our Redeemer. Inilah tema kita hari ini. Dan saya rindu tema ini bisa menjadi satu tema yang penting dalam hidup saudara dan saya, sehingga you will never forget the meaning of Christianity, yaitu adalah Yesus Kristus, penebus dosa. Maka sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu. Saya undang saudara baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai kepada ayat yang ke-21. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama akan ayat-ayat tersebut. Mari kita baca bersama-sama ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Baik saudara yang secara online mengikuti, baik saudara yang secara onsite mengikuti. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sekian pembacaan firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus, konteksnya orang Kristen pada saat itu berada di perantauan. Dan mereka di negara yang jauh daripada negara mereka. Dan pada saat mereka di perantauan, mereka menjadi kaum minoritas. Dan pada saat mereka menjadi kaum minoritas, mereka diperlakukan berbeda dengan mereka yang ada di tempat mereka hidup. Karena mereka minoritas, secara identitas mereka mulai mengalami keminderan. Secara identitas mereka mengalami krisis. Maka kalau sudah melihat pasal 2 ayat 18, mereka merasa dirinya begitu kecil, sehingga mereka dinilai oleh orang-orang di sekitarnya sebagai hamba-hamba. Maka kalau sudah melihat orang sudah minoritas, orang sudah identitasnya krisis, lalu dianggap sama seperti hamba, atau lebih tepatnya adalah budak, berarti
Apa bedanya dengan saudara dan saya di hari ini? Saudara mungkin jauh lebih beruntung. Ada yang student, ada yang kerja. Kalau saya bayangkan, seorang di zaman itu, orang Kristen berada di perantauan, identitasnya krisis, minoritas, mungkin mereka bisa dianggap seperti TKI, tenaga kerja Indonesia, yang ada di zaman itu. Dan mereka diperlakukan dengan tidak mudah. Pasal 3 ayat 16 sudah bisa melihat bagaimana mereka difitnah sana sini, di mana mereka dicaci maki sana sini, dan mereka dinista sana sini. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Orang Kristen di dalam konteks apa yang kita baca adalah orang Kristen yang seperti ini. Minoritas, krisis identitas, difitnah, dicaci maki karena iman mereka kepada Tuhan. Dan dalam keadaan seperti itu, mereka minder. Di dalam keadaan seperti itu, mereka merasa kecil, dan mereka di masa itu, mereka begitu pesimis sebagai orang percaya. Pertanyaan yang hari ini kita mau tanya bersama-sama, bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini? Bukankah hari ini juga banyak orang-orang Kristen yang juga mungkin juga menertawakan saudara dan saya? Kenapa? Karena mungkin ada orang Kristen yang menganggap, kenapa sih harus percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Jadi Kristen itu jangan kaku-kaku. Jadilah Kristen yang luas. Itu apa? Anggaplah semua agama itu sama. Rayakan Paskah samakan saja dengan Idul Adha. Samakan saja dengan Paskah Perjanjian Lama. Samakan saja dengan Waisak. Samakan saja dengan hari-hari besar agama. Saudara, kita harus menghormati semua agama. Tetapi pertanyaannya, waktu saudara sebagai orang Kristen, identitas saudara sebagai orang Kristen, pertanyaan kesaksian apa sebagai orang percaya yang sepatutnya saudara tunjukkan kepada dunia. So sekalian, di dalam keadaan seperti ini, kita melihat orang sekeliling kita juga banyak seperti itu. Bukankah banyak orang-orang Kristen yang juga mengalami keminderan? Kenapa? Orang di luar Kristen jauh lebih kaya daripada kami. Orang di luar Yesus, mereka hidup akan lebih diberkati daripada kita orang percaya. Banyak kita mengatakan, kalau gitu percaya Yesus atau tidak? Bukankah juga kita melihat banyak orang yang mengatakan, waduh kami minoritas, kalau kami tidak percaya Yesus, maka kami akan jadi orang yang tertindas. Maka supaya bisa tidak tertindas, kami lebih baik kompromi dengan iman kami. Itu apa? Mungkin secara luar kami seperti orang yang tidak Kristen, tapi hati kami Kristen. Kami pai-pai, ikut-ikutan pai-pai, tapi kami mengatakan, saya bukan pai-pai kepada nenek leluhur, saya pai-pai kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak kita lihat orang-orang Kristen melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka mengalami keminderan, mereka mengalami kepesimisan, dan mereka merasa krisis di dalam identitasnya, dan mereka mengalami hal merasa diri minoritas. So sekalian, apa yang kita baca hari ini adalah satu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena Petrus menyatakan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kamu bukan orang yang mengalami krisis secara identitas. Kenapa? Kalau kita melihat yang dikatakan oleh Petrus, kamu adalah anak-anak Allah. Dia mengatakan bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Dan anak-anak Allah yang bagaimana? Dicatat dalam pembacaan kita tadi. Kamu adalah anak-anak Allah yang dipilih oleh Allah. Dari semula kamu dipilih oleh Allah. Maka Allah nggak main-main menjadikan saudara Kristen. Allah nggak main-main menjadikan engkau seorang yang membaca kitab suci, berdoa dari nama Yesus, dan hidup sebagai orang percaya. Allah tidak main-main menjadikan saudara menjadi orang Kristen.
saudara dipilih oleh Allah. Maka kalau saudara menjadi orang yang berdamai dengan dunia, saudara menjadi orang yang akan berkompromi dengan dunia, berarti saudara meragukan Tuhan memilih engkau. Kalau saudara meragukan Tuhan memilih engkau, berarti saudara menganggap Tuhan bisa salah di dalam memilih kita menjadi orang percaya. Maka saudara, identitas kita sebagai anak Tuhan, Petrus mengatakan, itu semua ditentukan oleh Allah. Semua itu di atas pilihan Tuhan Allah. Jadi, saudara, seminder apapun engkau, sekrisis apapun identitasmu, sekecil apapun engkau sebagai minoritas, Petrus mengingatkan yang pertama, kamu anak-anak. Dan di saat kamu adalah anak-anak Allah, kamu adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah. Dan Petrus mengatakan bukan sekedar kamu adalah yang dipilih oleh Allah. Kedua, dia mengatakan, anak-anak Allah, kamu adalah yang dilahirkan kembali. Anak-anak Allah adalah yang dilahirkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, Petrus mengingatkan yang pertama, kamu adalah anak Allah karena kamu dipilih oleh Allah sendiri. Kedua adalah kamu dilahir barukan kembali melalui kebangkitan Kristus. Pertanyaan, kenapa kebangkitan Kristus? Kenapa bukan kematian Kristus? Kematian Kristus apakah nggak penting? Kematian Kristus penting. Kenapa? Karena melalui kematian Kristus, kita beroleh penebusan. Tapi melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh hidup yang kekal. Dan beroleh hidup yang kekal, itulah yang menjadi bonus terbesar yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya. Jadi saudara, ini menjadi satu hal yang membuat saudara dan saya harusnya berpikir. Kalau Petrus mengingatkan, sekecil apapun engkau, tapi engkau adalah anak Allah yang dipilih oleh Tuhan. Dan kita seminoritas apapun, tapi Tuhan melalui kebangkitannya melahir barukan saudara dan saya. Masihkah kau minder sebagai orang percaya? Masihkah kita rasa kecil di saat Tuhan sudah memberikan yang terbaik? Maka saudara, hari ini saya mau mengajak kita masuk di dalam 3 poin. Why Christ our Redeemer? Mengapa Kristus Sang Juru Selamat? Di ayat 18 dan 19. Pertama Petrus mengatakan, kenapa Kristus adalah penebus bagi orang percaya? Yang pertama, karena Yesus Kristus, dia menebus orang percaya, bukan dengan sembarangan harga. Dia tidak pakai harga retail, dia nggak pakai harga akhiran, dia nggak pakai harga markup, dia nggak pakai harga macam-macam untuk supaya saudara dan saya memperoleh penebusan. Dia menebus kita, nggak pakai diskon. Dia memberikan penebusan kepada kita dengan harga yang sangat-sangat mahal. Saudara, kalau lihat kata sangat-sangat mahal, itu ditekankan sekali di dalam ayat 18 dan 19 tadi. Kenapa, saudara sekalian? Kita ini dibagi dunia dan juga bagi setan, kita itu cuma budak-budak saja. Kita adalah hamba-hamba saja. Kita adalah orang yang nggak berharga sama sekali. Saya nggak tahu saudara pernah nggak melihat bagaimana cara pembelian budak di zaman dulu. Zaman dulu, seorang budak kalau mau dibeli, dia harus pertama, yaitu dipermalukan. Dipermalukan dengan apa? Setiap budak sebelum dibeli harus ditelanjangi. Kenapa? Kalau ditelanjangi,
Dia mau tahu seluruh tubuhnya, yang mana yang bisa diperalat oleh majikan. Kalau kakinya kuat, maka dijadikan akan apa? Pelari. Tangannya kuat, dijadikan ini beban. Kalau alat kemaluannya kuat, dijadikan mucikari atau dijadikan prostitusi. Dan kalau dia punya tenaga yang kuat, dia dijadikan kuli dan sebagainya. Maka untuk beli budak, dia harus ditelanjangi, dipermalukan. Orang-orang semua melihat, dan akhirnya sudah lihat. Maka siapa yang mau bayar lebih mahal? Maka majikan mulai keluarkan, saya mau beli misalnya apa? 1.000 remingpi. Lalu bilang, tidak bisa 1.000 remingpi. Saya bayar 1.500 remingpi. Lalu tidak, 3.000 remingpi. Dan semua pasang harga lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi. Untuk apa? Beli budak. Itu kalau budak yang kuat. Tapi kalau budak yang lemah, saudara, bukan harganya naik, saudara. Langsung, siapa yang mau? Ambil dah, ambil dah. Akhirnya bilang, 10 remingpi. Saudara, kalaupun seorang budak dibeli dengan harga yang sangat murah sekalipun, tidak peduli seharga dia tinggi atau harganya turun, atau harganya rendah. Sekali dibeli oleh majikan, maka dia milik majikan selama-lamanya. Meskipun harganya cuma 50 remingpi atau 10 remingpi. Dia tetap milik majikan itu. Semahal atau semurah apapun. Sudah bayangkan, Yesus menebus kita bukan dengan harga yang sepantasnya kita mengatakan saya harus dihargai mahal. Tidak, saudara. Ayat 18 dan 19 waktu menyatakan Yesus menebus kita itu dengan harga yang sangat mahal. Berarti apa? Berarti harga yang sangat tidak worth it. Bagi bisnismen itu rugi. Beli saham itu rugi. Bayar barang itu rugi. Ini sesuatu yang merugikan di mata para bisnismen. Ini yang merugikan di dalam mata orang investor. Ini hal yang merugikan bagi seorang yang cari cuan. Yesus menebus saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal, yang sangat tidak worth it, hanya demi satu hal. Itu apa? Saudara yang dimiliki oleh pemilik lama, dicabut kepemilikannya, dan menjadi milik pemilik yang baru. Cuma itu yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mau engkau bukan jadi milik setan. Tuhan mau engkau jadi milik Tuhan. Dan Tuhan bayar berapapun, bahkan bayar dengan harga yang sangat tidak worth it diberikan. Dan itu diberikan supaya saudara jadi milik Tuhan. Saudara, padahal bayar mahal demi sesuatu yang nggak worth it sama sekali. Itu adalah sesuatu yang membuang anugerah sebenarnya. Kata yang dipakai di ayat 18-19 yaitu, kita itu sia-sia sebenarnya. Dibeli dengan harga seperti itu. Kita itu sia-sia, kata dipakai untuk sia-sia dalam mataios. Kata mataios yaitu adalah sia-sia berarti apa? Bukan unworthy lagi. No meaning. Istilah itu kayak orang beli kamu itu cuma untuk buang duit pasti. Tidak ada untung apa-apa. Saudara, orang-orang sebagai budak dianggap dengan seperti itu. Nah, Petrus memakai gambaran ini. Menggambarkan orang Kristen di zaman Petrus adalah orang Kristen yang nggak ada harganya. Tadi tanya, saudara. Berarti Kristen itu eksis, tapi juga ada Kristen yang berharga, ada Kristen yang nggak berharga.
Berarti ada Kristen yang worth it. Tuhan kasih anugerah dan dia menjadi orang Kristen yang baik. Tapi kita juga melihat ada orang-orang Kristen yang terima anugerah Tuhan, tapi nggak ada harganya. Bahkan tidak berharga sama sekali. Kenapa? Karena hidupnya masih jatuh dalam dosa. Hidupnya masih mencintai dosa. Hidupnya masih tidak serius mengikut Tuhan. Saudara, di zaman itu, Petrus, kalau saudara melihat dalam konteks 1 Petrus, banyak orang Kristen, mereka datang hari Minggu pergi ke gereja, tapi hari biasa, mereka digoda oleh dunia untuk menyembah kepada berhala. Mereka digoda untuk mampir ke kuil Artemis. Kuil Artemis menawarkan, yaitu apa? Kalau kamu masuk ke kuil, kamu akan ditebus dosamu. Dosanya pakai apa? Pakai perempuan perawan di dalam kuil. Di mana di saat kamu tidur dengan perawan di dalam kuil, kamu menikmati seks bakti di situ. Kamu disucikan dosamu. Itulah konsep daripada penyembahan berhala waktu itu. Dan banyak orang Kristen jatuh ke situ. Minggu ke gereja, tapi juga hari biasa ke kuil. Petrus tidak main-main mengatakan kamu adalah orang yang tidak berharga. Kamu adalah orang-orang Kristen yang tidak berharga ditebus oleh Kristus sebenarnya. Kamu tidak layak menerima Kristus Yesus. Kamu sudah selingkuh secara rohani. Tetapi, kok mau ya Kristus memberikan nyawanya bagi? Kok mau Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak layak seperti ini? Saudara, kalau ditanya, kenapa sih orang-orang Kristen waktu itu, mereka tetap masih pergi ke kuil? Karena mereka juga tahu, kalau ikut Tuhan itu bocuan. Yang taunya adalah dunia menertawakan, dunia menganggap mereka adalah orang yang freak, dan akhirnya menganggap orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang cari mati. Kalau mau bisnis itu jangan jadi Kristen. Bisnis itu jadi orang yang bunglon kemana-mana. Maka emas perak engkau akan punya. Orang Kristen, emas perak nggak ada, bahkan punya satu pun, puji Tuhan. Saat itu. Maka, why Christ Redeemer bagi orang Kristen adalah karena saudara dan saya, Petrus mengatakan bahwa kita semua ini nggak berharga sebenarnya. Nggak ada harga yang bisa dibanggakan untuk diselamatkan. Tapi dia membayar dengan sangat-sangat mahal untuk yang nggak berharga seperti ini. Supaya kita beroleh pemilikan yang baru, yaitu Tuhan Allah. Kita sudah bukan milik setan lagi. Kita bukan budak dosa lagi. Tapi kita adalah budak Kristus yang menyelamatkan saudara saya. How unworthy I am, but God loved me. Maka itulah kenapa Christ our Redeemer menjadi satu poin yang penting buat saudara dan saya. Dan Petrus mengingatkan itu. Pertama. Kedua, yaitu apa? Why Christ Redeemer? Poin kedua. Karena pada saat Kristus mau menebus, penebusan Kristus itu bukan dadakan seperti kalau di Indonesia itu ada namanya apa? Bakso bulat dimasak dadakan. Saya pernah dengar di jalanan. Saya tinggal di Tangerang, sudah. Di Tangerang banyak lewat itu. Jual namanya bakso bulat dimasak dadakan. Kenapa mesti ngomong dimasak dadakan? Supaya mereka tahu ini fresh dimasaknya. Dimasak dadakan dengan gambaran memberikan freshness. Tapi penebusan Kristus kepada setiap orang berdosa, apalagi orang percaya, bukan direncanakan dadakan. Tetapi di ayat 20 justru diberikan oleh Petrus satu kalimat bahwa penebusan Kristus kepada orang percaya diberikan sejak kekekalan. Ini adalah satu dalil yang kita harus pegang, yaitu apa? Bahwa Yesus, kenapa dia menjadi juru selamat bagi orang percaya, itu bukan karena dadakan.
Bukan karena Tuhan Allah panik manusia berdosa, maka dia akhirnya kepikiran, mereka akhirnya pikir, gimana caranya supaya mereka bisa balik? Akhirnya mereka, sudah, kalau gitu serahkannya anak saya saja, untuk supaya mereka dapat beroleh keselamatan. Allah panik karena saudara jatuh dalam dosa. Betul? Apakah Allah begitu paniknya sehingga surga pun ikut panik karena sudah jatuh dalam dosa? Apakah Allah kaget sudah masuk dalam dosa? Saudara, Allah tidak kaget sudah masuk dalam jatuh dalam dosa. Allah nggak panik sudah jatuh dalam dosa. Karena kalau sudah jatuh dalam dosa, sudah diakhir, dibuang, sudah selesai. Tak usah pakai macam-macam persembahkan anak dan sebagainya. Tuhan mampu kok. Tuhan sanggup kok untuk membuang kita semua yang afkiran ini. Tapi kenapa justru Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia? Kenapa penebusan Kristus menjadi relevan dan penting diingat oleh seluruh gereja, di seluruh orang percaya di segala zaman? Kenapa? Saudara, Petrus mengingatkan, sejak kekekalan, Tuhan menyatakan kehendaknya. Sejak kekekalan, Tuhan menentukan siapa yang diselamatkan, siapa yang tidak. Dan Tuhan sejak kekekalan yang merealisasikan waktunya kapan, bagaimana saudara percaya kepada Tuhan dan tidak percaya. Jadi kematian Kristus itu bukan by accident, saudara. Kematian Kristus itu bukan dadakan. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sesuatu karena Tuhan kebobolan. Bukan. Petrus mengingatkan itu semua adalah karena sejak kekekalan Tuhan telah merencanakan. Dan inilah yang seringkali kita lupa. Tuhan itu melampaui saudara dan saya. Tuhan itu melampaui batas-batas saudara dan saya. Saudara jangan jadikan Tuhan itu seperti sesuatu yang terbatas di atas otak kita, sehingga sensornya ada pada otak kita. Kalau Tuhan tidak masuk otak saya, tidak masuk logika saya, maka dia bukan Tuhan. Pertanyaannya, siapa Tuhan, siapa bukan Tuhan? Apakah otak kita lebih besar daripada Tuhan? Atau Tuhan lebih besar daripada otak kita? Seringkali kita memakai otak kita sebagai sensor zone untuk membaca yang mana layak jadi Tuhan. Tuhan menyatakan, aku adalah aku, dan aku memberikan nyawa anakku kepadamu. Itu semua sudah ada sejak kekekalan. Jadi saudara, dia berarti melampaui otak yang saudara punya. Dan karena dia melampauinya, disitulah porsi dia dari kekekalan sangat mungkin. Saudara, ini poin kedua yang Petrus katakan. Dan ketiga, yaitu adalah Petrus mengatakan di ayat 21, yaitu di saat kita berpegang kepada Tuhan Allah, maka saudara, kebangkitan Kristus itu adalah dasar iman dan pengharapan bagi orang percaya. Di poin yang pertama tadi, kenapa Yesus adalah penebus? Karena dia memberikan satu penebusan yang sangat-sangat mahal kepada kita yang nggak berharga, dan dia berikan supaya kita menjadi milik Tuhan. Kedua adalah karena penebusan Kristus bukanlah direncanakan dadakan, tetapi itu adalah sejak kekekalan. Dan ketiga, yaitu adalah melalui kebangkitan Kristus, Allah memberi dasar dan Allah memberikan pengharapan bagi orang yang diselamatkan. Kalau Yesus cuma mati buat saudara dan saya, tapi dia tidak bangkit daripada kematian, bukankah berarti itu sama seperti yang dirayakan sama orang Muslim dengan Idul Adha?
Bukankah itu adalah yang sama dirayakan oleh orang-orang Yahudi, memberikan korban bakaran? Karena nggak ada yang bangkit dari kematian. Yang ada cuma memberikan korban dan mati. Memberikan korban dan mati. Tapi kenapa iman kekristenan berbeda? Karena yang memberi korban bukan manusia, tapi yang memberikan korban adalah Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah memberikan korban yang sempurna. Dan yang sempurna itu adalah yang menjadi dasar iman dan pengharapan. Karena yang menjadikan dasar, yang menjadikan pengharapan, itu bukan kematian korban, seperti yang diberikan oleh orang Muslim melalui Idul Adha, maupun orang Yahudi melalui korban bakaran. Tetapi yang bangkit daripada kematian korban itu. Dan inilah yang menjadi unik dan tidak pernah ada dalam kepercayaan yang lain. Maka kebangkitan Kristus jika nggak ada, percuma jadi Kristen. Maka iman dan pengharapan orang Kristen tertuju kepada Allah adalah Allah yang bagaimana? Bukan sekedar Allah yang rela memberikan anaknya bagi saudara dan saya supaya bertobat, supaya ditebus dosanya. Tapi yang dibangkitkan, Allah yang membangkitkan Kristus. Dan itulah yang menjadi dasar dan pengharapan saudara dan saya. Dan juga menjadi dasar dan pengharapan bagi orang Kristen di zaman itu, di zamannya Petrus. Dan kenapa Petrus mengeluarkan kalimat ini, saudara sekalian? Karena Petrus mau menyatakan bahwa Allah yang sama yang membangkitkan Kristus adalah Allah yang sama yang menguatkan orang Kristen di zaman Petrus, di saat mereka mengalami penderitaan, di saat mereka mengalami krisis, di saat mereka mengalami keminoritasan, dan di saat mereka mengalami akan satu godaan dunia untuk menjadi kafir. Allah yang sama membangkitkan Yesus adalah Allah yang sama menguatkan mereka untuk menghadapi penderitaan saat itu. Saudara, dunia berusaha menggoda orang percaya. Bahkan dunia berusaha menggoda gereja juga. Kalau gereja nggak pakai musik band, rasanya gereja bukan gereja. Kalau gereja nggak pakai musik dunia, rasanya tidak hidup. Saudara, bahkan kemarin kita ada bicara dengan rekan-rekan pelayanan di sini. Lalu sharing bahwa apa? Emery Taichung itu akan mati kok. Pasti akan mati. Kenapa? Karena nggak ikut gaya dunia. Musiknya nggak ikut gaya dunia. Gereja-gereja sudah mulai ikut gaya dunia. Emery Taichung nggak mau. Pasti mati. Saudara, ketika dengar sharing seperti itu, kalau nggak ikut gaya dunia akan mati sendiri. Nggak ikut karismatik seakan-akan akan punah sendiri. Saudara, itu kira-kira yang terjadi di zaman itu. Itu kira-kira terjadi di zaman Petrus hidup. Orang Kristen kecil hati karena sekelilingnya begitu menertawakan mereka. Begitu minornya mereka. Tetapi Petrus mengatakan kepada mereka, itu apa? Allah yang sama yang membangkitkan Yesus adalah Allah yang sama yang akan menguatkan kamu menghadapi penderitaan hidupmu. Maka apa? Be strong. Maka sampai hari ini, Emery Taichung masih bisa eksis meskipun sangat tradisional, sangat kaku di dalam pemberitaan firman, saudara, tapi sampai hari ini masih ada. Itu adalah anugerah Allah yang bukan karena kamu kuat, tapi adalah karena Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian, juga adalah Allah yang sama menguatkan saudara dan saya melayani Tuhan sampai akhir. Amin. Maka saudara sekalian, jangan saudara khawatir kalau saudara kecil. Tuhan menciptakan tidak semua binatang itu besar. Ada jerapah, ada gajah, tapi juga ada semut, ada apa? Ada binatang-binatang kecil lainnya, insek dan sebagainya. Sekecil apapun insek itu, dia milik siapa? Dia milik Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir selalu everything must be big.
Kadang-kadang kalau saudara melihat hal yang kecil saja, saudara akan puas. Kenapa? Karena Tuhan masih sayang. Tuhan masih kasih yang kecil. Tapi apakah berarti akhirnya kita puas diri? Enggak. Tapi do your work. Lakukan pekerjaanmu. Serajin mungkin, setekun mungkin. Itu yang harus kau lakukan. Saudara sekalian. Maka mari kita tanya. Kristus yang menebus aku adalah Kristus yang menebus orang-orang percaya sebelum aku. Dan Kristus adalah dasar dan pengharapan mereka. Pertanyaannya, adakah Kristus juga adalah dasar dan pengharapan saya hari ini? Saudara perlu berpikir dengan lebih baik, berpikir dengan lebih jernih. Kristus itu apa artinya bagi kita? Saudara, semakin kita memikirkan Kristus yang adalah Sang Penebus, kita bisa belajar 4 hal kira-kira. Yang pertama, kita bisa belajar how much God's love you. Kita bisa belajar seberapa besar Tuhan sayang kamu. Kalau sampai harganya sampai dengan sangat-sangat mahal diberikan bagi kita yang sebenarnya katanya unworth it itu. Berarti apalagi atas dasar pembelian yang begitu nggak worth it itu terjadi. Karena sayang. Karena sayang. Kedua, kalau kita mengingat Kristus sebagai Sang Penebus, apa yang kita bisa belajar selain bisa melihat how much God love us. Yang kedua yaitu kita bisa belajar how evil our sin is. Kita bisa melihat betapa jahatnya kita. Betapa rentannya kita, betapa mengerikannya dosa saudara dan saya. Sehingga Yesus harus mati bagi kita. Dan ketiga, dengan kita mengingat Kristus sebagai Sang Penebus, kita juga bisa belajar. Mengingatkan kita betapa secure-nya saudara dan saya hari ini. Kita diselamatkan, bukankah kita berarti sudah dijamin oleh Tuhan Allah? Dan yang terakhir, ketika Yesus sebagai Sang Penebus mengingatkan kepada kita, how secure our future is. Itu apa? Saya selamati akan kemana? Saya tidak perlu lagi takut. Saya selamati akan berpindah kemana? Saya nggak akan pernah takut. Saya akan dikremasi atau saya akan dikuburkan atau saya akan diapakan? Saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena Tuhan adalah yang sudah memberikan secure, aman. Kenapa? Karena bukan urusan mati saya ingat-ingat di bumi. Urusan mati, aku ingat di tangan siapa aku hidup. Maka dengan konsep seperti ini, Petrus mengingatkan kita perlu rendah hati sebagai orang percaya. Petrus mau mengingatkan betapa saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa kekuatan saudara dan saya hidup sebagai orang percaya di zaman ini cuma berdasarkan dan hanya berpengharapan kepada Allah yang membangkitkan Kristus, dan Dialah yang akan menguatkan saudara. Jadi hari ini pesimis apa dalam hatimu? Saudara rekan saya dari Taiwan, saya dari China, ada beberapa rekan-rekan kita yang ambil S3, mereka sangat khawatir dengan tesis mereka. Mereka sangat khawatir dengan skripsi mereka. Mereka sangat khawatir dengan disertasi mereka. Tetapi saudara, saya terus juga ingatkan mereka, jangan takut. Kenapa? Karena itu akan lewat. Tapi nanti setelah melewati semuanya, kamu akan sadar, sudah bisa lewat semuanya itu. Kalau bukan karena Tuhan yang tolong kamu, tidak mungkin kamu bisa. Saudara, itu baru studi, belum kerja. Karena kita kerja, kapan cuannya ini? Saudara, saya tutup ya dengan satu kisah. Ada satu jemaat saya di Guangzhou.
Dia dari orang Buddhis. Lalu datang ke gereja. Lalu akhirnya mengambil kesempatan untuk apa? Mau belajar kitab suci. Dan singkat cerita dalam berapa bulan, katekesasi. Setelah katekesasi, akhirnya dia dibaptiskan. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, saya sudah dibaptis, tapi belum sampai 1 bulan, saya mengalami kerugian besar. Itu tidak pernah terjadi. Waktu saya percaya kepada Dewi Kwan Im, dia mengatakan, saya selalu cuan. Tetapi sekarang saya jadi Kristen, justru saya tahu 2 miliar. Ini anak sangat muda, masih 23 tahun. 23 tahun, rugi 2 miliar. Sangat jarang anak umur segitu sudah mengalami kerugian 2 miliar. Dia mengatakan kepada saya, apakah Dewi Kwan Im marah sama saya? Saya bilang, pasti marah. Siapa nggak marah? Lu percaya Yesus? Pasti marah, saya bilang. Terus, gimana dong supaya dia nggak marah? Nggak bisa. Dia pasti akan marah. Kecuali kamu tinggalkan Yesus. Kamu mau tinggalkan Yesus kan? Nggak mau. Tapi kalau toh terus gimana? Saya bilang, toh ya toh. Jatuh ya jatuh. Kalau bisnismu jatuh ya jatuh. Tapi pertanyaannya, kamu lihat Tuhan mau kamu jadi apa? Dia bilang, kenapa kamu toh? Iya, karena saya kirim seafood dari Indonesia ke Hong Kong. Masuk ke Guangzhou dulu. Tapi waktu perjalanan di situ terjadilah ombak besar, terjadilah typhoon. Akhirnya terlambat nyampe. Akhirnya waktu nyampe di Guangzhou, semua seafoodnya sudah bau amis semuanya. Tidak bisa dijual di restoran. Amis. Akhirnya menjadi buang semuanya. 1 kapal, buang semua. Karena typhoon. Dan akhirnya dia mengatakan, 1 kapal saya hilang 2 miliar. Masih berapa kapal lagi yang akan terjadi kalau typhoon terus terjadi? Saudara, saya mengatakan, lu tanya Dewi Kwan Im pasti marah, pasti marah. Tapi kamu mau Dewi Kwan Im marah atau kamu mau Tuhan marah? Setakut apa kamu sama Tuhan? Kalau kamu masih lebih takut Dewi Kwan Im daripada Tuhan di atas segala Tuhan. Apa artinya 2M? Dalam hati saya, bukan duit saya sih. Tapi saya mengatakan, apa artinya 2M? Dengan imanmu kepada Tuhan. Dia waktu dengar, nah masuk di otak saya. Maaf Pak Pendeta. Nah masuk di otak saya. Apa artinya 2M dengan imanku? Nah masuk. Tapi saya mau taat sama Pak Pendeta. Akhirnya sudah ketiga kali, kedua kali. 2M lebih. Ketiga kali, lagi. Kenapa? Karena di dalam bulan yang berdekatan, kapal-kapal itu berangkat. Maka hasilnya betul-betul merugikan dia. Sampai akhirnya dia pikir, kayaknya saya harus tinggalkan pekerjaan saya. Atau saya tinggalkan iman saya. Atau saya tinggalkan pendeta saya. Saya tinggalkan semuanya. Tapi saya tanya, sudah kedua kali, ketiga kali. Apa yang kamu mau lakukan? Dia bilang, yes. Saya tahu saya rugi besar. Percaya Yesus, saya harus mengalami rugi besar. Tapi setelah melihat seafood yang bau amis itu dan akhirnya dibuang ke laut, dia mengatakan, saya melihat binatang itu, saya melihat ikan-ikan itu, saya melihat lobster mati itu, saya melihat kepiting-kepiting yang sudah bau itu, nggak ada harganya di mataku.
aku buang ke laut. Tapi Tuhan Yesus kenapa mau ambil aku jadi anaknya? Aku rasa seperti lobsterku sendiri yang bau itu. Aku rasa hidupku kayak amisnya kayak kepitingku itu yang dibuang di laut di Guangzhou. Di laut di Zhuhai itu. Dan dia mengatakan, aku kayak itu. Tapi kok Tuhan mau selamatkan aku? Tuhan kok masih mau kasih saya hidup yang baru? Kenapa Tuhan mau terima saya? Saudara, saya langsung waktu dengar kalimat itu, membuat saya sadar, God is working. Tuhan bekerja. Dan Tuhan bekerja hari ini kepada dia. Maka jangan ngomel dulu di saat sudah mengalami kesusahan. Tahan dulu dan minta Tuhan pimpin saudara. Sampai waktunya tiba, you will know the truth. Saudara akan tahu sebuah kebenaran. Tuhan telah memberikan yang terbaik bagimu. Why you don't give your best to him? Kenapa kamu nggak berani? Setelah itu, apa yang terjadi? Dia belajar. Saya tidak sekaya dulu, tapi saya akan tetap kerja baik-baik. Dan dia akhirnya, setelah itu, bisnis teruskan. Tidak cuan seperti sebelum Kristen, tapi dia tetap eksis sampai hari ini. Sampai hari ini, yang saya kenal umur 23 tahun, sekarang umur hampir 40 tahun. Masih sangat muda. Tapi dia tetap kirim seafood, karena orang Guangdong, orang Hong Kong suka makan seafood. Apalagi lobster, apalagi abalone, apalagi haisom itu ya. Oh, suka sekali. Shark fin, itu mereka suka sekali. Nah, saudara, anak ini bilang, sampai hari ini, kalau ditanya, cuan saya sama sebelum Kristen banyak mana? Dia bilang, tetap cuan saya lebih banyak sebelum Kristen. Tapi damai hatiku cukup meskipun cuanku tidak terlalu banyak. Saudara, itulah the real experience to be Christian. Bukan cuan banyak, itulah Kristen. Bukan. Cuan cukup, itulah Kristen. Karena Alkitab pernah menjanjikan kamu punya harta berlebihan. Berikan aku makanan kami secukupnya. Tuhan tidak pernah janji apa? Berikan kami makanan kami yang sebanyak-banyaknya. Saudara, secukupnya. Itu janji Tuhan. Dikasih banyak, kanseju. Dikasih cukup, juga harus kanseju. Maka itulah yang Tuhan janjikan pada kita. Maka melalui Paskah ini, mari kita melihat, kalau Kristus Sang Redeemer itu telah memberikan yang terbaik bagi saudara saya. We must learn, give our best to Him. Sesulit apapun, belajar. Seperti Petrus mengingatkan kepada jemaatnya, saya hari ini mengingatkan kepada saudara. Dan tentunya kepada saya secara pribadi. Allah yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian adalah Allah yang sama akan membangkitkan kamu dari kesulitanmu dan terus kuat hadapi sampai akhir. Itu janji. Maka enjoy your difficulties life. Nikmatilah hari kesulitanmu, tapi bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi kekuatan kebangkitan Kristus yang dijanjikannya sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saya minta dua rekan kita berdoa. Yang pertama saya minta Vio daripada kantor kedutaan Republik Indonesia di Beijing
untuk bisa berdoa, meresponi firman Tuhan. Setelah itu di Taichung, saya minta Saudara Vincent untuk berdoa untuk kita semuanya. Yang di Beijing, pakai buka mic-nya dan berdoa dengan suara yang keras. Dekatkan suaramu ke mic. Berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu. Betapa besarnya anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap daripada kami, manusia-manusia yang sungguh-sungguh tidak layak ya Tuhan. Betapa mahalnya harga yang sudah Engkau bayar demi menyelamatkan kami semua. Ajar kami Tuhan untuk mengerti bahwa Engkau yang telah memilih kami dan Engkau telah memberikan yang terbaik untuk kami. Rendahkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh dengan sungguh menyerahkan hidup kami, mengikut Engkau, memberikan yang terbaik pada Engkau saja ya Bapa. Pimpin kami di dalam hidup kami selanjutnya ya Tuhan, untuk tidak hanya hidup bagi diri kami sendiri, tapi hanya hidup untuk-Mu saja. Kami serahkan sepenuhnya hati kami, hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang masih mau menyelamatkan kami. Meskipun hati kami seringkali keras, seringkali memberontak daripada Tuhan, tapi Engkau dengan sabar, dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa menyelamatkan kami. Tuhan, di pagi hari ini, di hari Paskah ini, kami boleh diingatkan bahwa kehidupan Kristen bukanlah kehidupan yang berlebihan, melainkan kehidupan yang cukup. Bapak, tapi kami sadar bahwa standar cukup dari diri kami seringkali tidak sama dengan hati-Mu. Biarlah melalui hari ini kami boleh semakin memohon belas kasihan Tuhan untuk boleh menjadi sehati bersama Engkau. Sehingga apa yang menjadi cukup bagimu itu boleh menjadi cukup bagiku. Inilah hati kami Tuhan, kami menyerahkan segenap diri kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, apa yang besar. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kudus, gereja kudus dan ketua orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian.